Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan cukup diaduk aja langsung jadi. Untuk satu resepnya menghasilkan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun sajikan bersama keluarga tercinta. Dan untuk rasanya dijamin super enak, perpaduan pandan dan santannya dijamin bikin nagih. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pandan. Siapkan 150 gram tepung beras, siapkan wadah, campurkan semua bahannya, masukkan 150 gram gula pasir, lanjut masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu, masukkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 600 ml santan. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan tercampur rata, lanjut kita masukkan 50 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 8 lembar daun pandan yang saya blender dengan sedikit air. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional. Kalau teman-teman nggak mau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Kemudian lanjut kita aduk-aduk ya. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kuenya enak dan wangi. Oke, adonan pandannya udah tercampur rata. Sekarang kita siapkan pan atau wajan. Langsung aja kita masukkan adonan pandannya sambil disaring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Adonan pandannya udah siap, lanjut kita masak. Untuk masak adonan pandannya kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita masaknya sebentar aja, asal adonan pandannya sedikit menggumpal atau hangat. Tujuan kita masak seperti ini biar kuenya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, setelah kita aduk-aduk, kelihatan teman-teman adonan pandannya sedikit menggumpal. Oke, matikan api kompornya. Langsung aja kita angkat, adonan siap digunakan. Sekarang kita siapkan cetakan. Oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk cetakan yang saya pakai ukuran mini bentuk motif seperti ini ya. Dan untuk cetakan yang digunakan bebas aja sesuai selera. Oke, lanjut kita oles semua cetakannya hingga selesai. Setelah semua cetakan kita oles rata, langsung aja kita masukkan adonan pandannya. Kita masukkan adonan pandannya tidak sampai penuh ya teman-teman, karena nanti bagian atasnya itu akan kita masukkan lapis putih. Oh ya, untuk adonan pandannya ini saat kita masukkan ke dalam cetakan, kondisi adonannya masih panas. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Kelihatan semua adonan pandannya udah kita masukkan ke dalam cetakan, lanjut kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan selama 20 menit atau hingga set atau mengeras ya teman-teman. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya benar-benar merata dan permukaan kuenya tidak bergelombang. Lanjut kita bikin lapis putih. Untuk bahannya siapkan 100 gram tepung beras, kita campurkan dalam satu wadah. Masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar wangi tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 500 ml santan. Ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya. Untuk santannya ini tidak saya masak, langsung aja kita campurkan ke dalam adonan. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kuenya awet ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga lapis putihnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan lapis putihnya tercampur rata, terakhir kita saring ya teman-teman. Setelah adonan lapis putih disaring, selanjutnya siap dikukus. Lanjut, setelah 20 menit kita kukus, adonan pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan lapis putih. Nah, ini kita isi adonan lapis putihnya sampai penuh cetakannya teman-teman. Oh ya, sebelum kita tuang adonan lapis putih ke dalam cetakan, sebaiknya diaduk-aduk dulu ya, supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya.
Setelah lapis putih kita masukkan, lanjut kita kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus, kue talam pandannya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue talamnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talam pandannya dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Untuk caranya tinggal kita tekan-tekan aja. Nah, ini mudah banget ya, tidak lengket sama sekali. Kelihatan hasilnya mulus, cantik. Lanjut kita lakukan hal yang sama, kita keluarkan semua kuenya hingga selesai. Untuk satu resep kue ini menghasilkan kurang lebih 30 piece. Nah, itu tergantung ukuran cetakan yang kita pakai ya. Nah, ini udah siap, langsung aja kita bikin buat ide jualan ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Untuk hasilnya seperti ini kelihatan, kue talamnya ini cantik banget ya. Untuk satu pieces kue ini bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Kelihatan hasil kuenya cantik dan mulus ya, matangnya benar-benar merata. Sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, manisnya pas, perpaduan pandan dan santannya dijamin bikin lagi enak banget, recommended ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.